Dulu, aku juga seorang pria tampan. Waktu itu kejam. Tuan Ho, selamatkan dia cepat. Aku benci si idiot bau ini. Jika kau akan mati, mati saja di luar. Jangan buang-buang obatku. Semua obat dari seluruh desa, semuanya ada padamu. Asalkan kau bersedia menyelamatkannya, aku bersedia memberikanmu uang berapapun. Itu yang kau katakan. Wanita yang mudah dibodohi. Makan jamur itu pasti akan membunuhmu. Di mana penawarnya? Ada apa? Baiklah. Bocah ini bahkan obat yang disuapkan ke mulutnya. Dia tidak akan meminumnya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tuan Ho, kau sudah berjanji padaku. Ini adalah obat khusus yang harganya 50.000 per dosis. Bukan air cucian piringmu. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Cara kau berpakaian. Bukankah itu hanya untuk merayuku? Jika Liping tidak bisa melakukannya, aku bisa. Kau tidak bodoh lagi. Kakak ipar, semua yang terjadi selama waktu ini, aku mengingatnya semua. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kelonceng. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan pergi bersamamu. Kenapa? Liting itu, dia berjudi minum dan melacur setiap hari dan memukulmu seenaknya. Aku akan membawamu untuk mengalami kehidupan yang kaya dan mewah. Bukankah itu bagus? Berhenti menyombongkan diri. Kau membawaku untuk menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Apa kau akan mengatakan selanjutnya? Membawaku dengan kapal pesiar, helikopter. Apa sulitnya? Selama kau mau, aku akan membawamu terbang setiap hari. Aku tidak menyangka kau menjadi orang seperti ini. Alasan aku menyelamatkanmu dulu, bukan untuk mendengarkan lamunanmu. Kau sama seperti mereka. Tuan Hu. Mohon ampuni aku, Tuan Hu. Bagaimana aku berani? Tuan Hu, pergi dari sini. Tuan Hu. Kau benar-benar jalan. Kau benar-benar berani mencuri peri di belakangku. Kau bahkan berani mencuri obat Tuan Hu. Aku tidak. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kemari. Berhenti. Tuan Hu, aku. Lari. Bocah. Di desa Hinlong. Berani melanggar aturanku. Kau mencari mati. Semut dan hama. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lancang. Pemimpin pavilion, 5 hari ini. Pertama, selesaikan masalah langsung. Pahlawan, ampuni aku. Ini yang dia jual. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sampah yang merugi. Dulu uang peti mati ayahnya diberikan olehku. Apel, kontrak penjualan yang dia tawarkan dengan kedua tangan. Bisakah aku menolaknya? Yang. Desa Yinlong menyelamatkanmu. Kau dasar tidak tahu berterima kasih. Lalu apa yang kau inginkan? 1 juta untuk hidupmu. Dan masalah wanita murahan ini, kita akan anggap impas. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak punya uang, keluar. Jangan menunda aku dari melakukan bisnis dengan Tuan Hu. Kau berikan aku kau. Kau berikan aku. Yang, gadis di sebelahmu. Cukup cantik. Bagaimana kalau aku rugi? Tambah 100.000 lagi. Aku ingin mereka semut. Hanya 1 juta. Sampah sepertimu. Tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Kau punya keberanian. Kau. Celana dalam bekas saya. Apa yang sedang kamu pura-purakan?
Ini 2 The juta. film was Ambil translated uangnya dan and pergi. narrated by M Media. Pemimpin pavilion, kecelakaan mobil 5 hari yang lalu. Telah diselidiki. Dasar berandal. Kakak ipar, kau salah paham. Aku hanya ingin memberimu makan obat. Aku minta maaf. Aku tidak tahu itu kau. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa, kakak ipar. Orang-orang jahat itu sudah. Aku usir mereka. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Kau sebaiknya pergi. Ayah Liping adalah kepala desa. Mereka tidak akan melepaskanmu. Saudara yang ada di sini. Kau berani kembali. Tidak, jangan salah paham. Itu. Kalian lanjutkan, kalian lanjutkan. Aku hanya kembali untuk mengepak barang-barangku. Aku akan pergi dari sini segera setelah selesai mengepak. Lanjutkan, lanjutkan, kalian lanjutkan. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Kakak ipar, sudah kubilang. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Atau sebaiknya kau ikut denganku ke Longceng. Ku bilang jangan sebut itu lagi. Aku orangnya. Kaulah yang seharusnya pergi. Baiklah, kalau begitu, jangan bicarakan ini untuk sekarang. Kau harus menjaga dirimu dan cepat sembuh. Aku akan tinggal di sini untuk menjagamu. Kau punya lengan dan kaki, tapi kau tidak pergi bekerja, hanya menumpang pada keluarga. Jadi, kau ini apa? Mencari pekerjaan tidaklah sulit. Ya. Desa Yinlong membutuhkanmu. Aku punya bengkel mobil. Pekerjaan kecil, uang besar. Jika kamu tidak keberatan, Kau sangat baik. aku. Saudara Yang, sebelumnya itu semua kesalahpahaman. Bengkel mobil Yinlong ini adalah proyek utama di desa ini. Aku hanya membantu ayahku untuk sementara mengawasinya. Konon bos besar di balik ini adalah tokoh penting. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk. Apa yang dia katakan itu benar. Aku mendengar seseorang berkata di pintu masuk desa. Sebelumnya, Bahwa bengkel mobil itu adalah wilayah Tuan Mudali. Silakan saja jika kamu tidak takut mati. Kakak ipar, jika kau setuju, maka aku akan pergi. Aku juga sedikit tahu tentang perbaikan mobil. Karena saudara yang sudah berkata demikian, maka aku akan mengaturnya sekarang. Kalian mengobrol. Kalian mengobrol. Aku pembalap mobil nomor 1 di Tiongkok. Memperbaiki mobil itu mudah. Mengapa belum diperbaiki juga? Kamu benar-benar payah menunda urusan pentingku. Percaya atau tidak, aku akan memotong gaji setengah tahunmu. Cepatlah. Aku di sini hanya untuk bekerja. Benar. Tapi hari ini, aku kedatangan seorang tokoh besar. Kupikir, mungkin tidak nyaman untukmu untuk muncul. The film was translated Bagaimana kalau kamu and kembali besok? narrated by M Media. Aku punya pengalaman. Aku bisa memperbaiki mobil sekarang. Apa yang kamu bualkan? Kamu masuk melalui pintu belakang. Masalah dengan mobilmu ada pada sabuk pada mesin. Memperbaiki starter mesin abadi. Itu tidak berguna. Pergi dari sini. Apa kamu pikir kami tidak tahu mesin? Aku sudah memeriksanya 5 kali. Kamu tidak punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara omong kosong. Saudara Yang, bukannya aku tidak percaya padamu. Orang-orang di sini, semuanya adalah teknisi. Saudara Ping, sesuatu yang buruk terjadi. Ada beberapa pria berpakaian hitam di pintu masuk desa. Mereka bergegas ke arah kita. Pria berpakaian hitam apa? Kamu pasti Lipin. Aku tidak mengubah namaku ketika aku bertindak. Aku tidak mengubah margaku ketika aku duduk. Aku adalah Lipin. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mobil Tuan Bai mogok di pintu masuk desa. Pergi dan perbaiki untukku. Tuan Bai. Tuan Bai telah tiba di pintu masuk desa. Kalau begitu, silakan duluan. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Apa yang masih kamu tunggu? Pergi perbaiki mobilnya. Kami bahkan tidak bisa memperbaiki mobil Wuling dengan baik. Bagaimana kami bisa memperbaiki mobil mewah? Keluar. Tegan.
Kepala pelayan Zhu, Liping. Apa kamu benar-benar sanggup melakukan ini? Jangan khawatir. Kepala pelayan Zhu, mobil Tuan Bai. Aku pasti akan membuatnya bergerak. Baiklah. Sampang, biasanya makan makananku dan minum minumanku. Kamu menamparku di saat genting. Benar, Saudara Pin, kami biasanya hanya memperbaiki traktor dan ekskavator. Di desa ini, kami belum pernah melihat mobil mewah seharga 5 juta. Bagaimana kami tahu cara memperbaikinya? Kamu berani melawan? Bagaimana jika kami menggunakan terlalu banyak tenaga? Kami tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kami bekerja selama 10 kehidupan. Minggir. Kepala pelayan Zhu, tunggu sebentar. Ini akan segera siap. Bocah. Kau punya Nelly. Aku bisa memperbaiki mobilmu yang rusak. Tuan Bai, mobil ini tidak masalah besar. Aku akan memperbaikinya. Tuan Bai, tolong izinkan saya menjelaskan. Beri aku waktu. Aku pasti akan memperbaiki mobilnya, pasti memperbaikinya. Anak kecil, jika kau bisa memperbaiki mobilku, aku akan mengabulkan satu syarat untukmu. Tidak perlu. Hanya mobil rusak. Ini hanya masalah kecil. Jangan terlalu sombong. Apa kamu tahu siapa Tuan Bai? Dia adalah ayah dari penguasa Longchet. Beraninya kamu lancang di depan Tuan Bai. Apa kamu ingin mati? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Tuan Bai, kepala pelayan Zhu, hentikan dia cepat. Dia ingin balas dendam pada masyarakat. Anak ini. Bukankah kau? Aku tidak mengenalnya. Dia bukan dari desa Hinlong. Tuan Bai, mohon ampuni saya. Bocah, kau menghancurkan mobilku. Bisakah kau membayarnya? Kau mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Mobilmu ini, bukankah sudah diperbaiki? Tuan, mobil ini benar-benar diperbaiki. Adik kecil, ini salah paham. Aku, Tuan Bai selalu menepati janjiku. Apa persyaratanmu? The film was Tidak perlu. translated and narrated Hari ini by hari M. pertamaku Media. bekerja. Memperbaiki mobilmu juga pekerjaanku. Tenang saja, asalkan aku bisa tinggal di desa di masa depan dan memperbaiki mobil dengan tenang. Itu sudah cukup. Tuan Bai, dia dari bengkel mobil kami. Tulang punggung elit. Tuan Bai, kau mencariku. Saudara Yang. Ini adalah kontrak pengalihan untuk bengkel mobil Yinlong. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di desa dan memperbaiki mobil sepuas hatimu. Tuan Bai, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Dermawan saya berkata, pria harus mengandalkan tangan mereka sendiri untuk mandiri. Dan memiliki ambisi besar. Anak muda memang menakutkan. Kakek, mengapa kau memanggilku kembali dengan begitu mendesak? Apa terjadi sesuatu? Yushwan, aku ingat. Kau sepertinya menyukai mobil. Baik. Kau berani bersekutu dengan orang luar? Liping dariku di sini, membawa pergi 500.000 dan melarikan diri, meninggalkanmu untukku. Aku tidak memberikan 1 sen pun kurang. Apakah itu bernilai 500.000? Tergantung pada penampilanmu. Bajingan, Semakin aku bersemangat, biarkan dia pergi. bocah. Kau berani merusak bisnisku. Kau tunggu saja. Yang. Selamatkan aku. Sialan.
Tidak bisa hanya berdiri dan melihat kakak iparku mati. Yang, The film was Apa yang kau lakukan translated padaku and tadi malam? narrated by M Media. Kau sudah bangun, kakak ipar. Seseorang memberimu obat. Aku tidak punya pilihan. Jadi aku harus memandikanmu. Lalu, kau mencakarku seperti ini. Jangan seperti ini, kakak ipar. Jangan seperti ini. Kau keluar. Aku ingin berganti pakaian. Kakak ipar, ayo kita keluar dan membeli pakaian. Kain-kain lusuhmu ini, tidak ada satupun yang layak pakai. Aku mengerti. Kau keluar dulu. Berapa harga yang ini? Terlalu mahal. Ayo pergi ke toko lain. Jelek, bahkan tidak mampu membeli pakaian dan masih datang ke sini. Ini Tian Guli di Longcheng. Bukan desa bobrokmu. Bagaimana jika pakaiannya kotor? Kampungan. Menjumlahkan semua yang kau pakai. Apa kau punya 100 yuan? Barang termurah di sini. Harganya 6 angka. Yang. Ayo pergi. Tutup yang bagaimana yang cocok untuk pancri yang bagaimana. Kaki yang patah, tentu saja pantas mendapatkan sepatu usang. Begitukah, Yang CJ, yang kau pegang itu? Sepertinya tunanganku. Yang, kau belum mati. Maaf mengecewakanmu. Yang, keluarga yang sudah lama menyerah padamu. Bagaimana jika kau hidup tanpa keluarga Yang? Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Orang sepertimu hanya cocok untuk menikahi gadis desa dan kemudian melahirkan sekelompok orang udit. Adapun aku, besok aku akan berada di pesta ulang tahun Tuan Bai, mewakili keluarga Yang. Pada saat itu, para selebriti dari semua lapisan masyarakat akan berkumpul di desa Yinlong. Aku akan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Yang. Yang CJ, apa kau sudah cukup bicara? Jangan katakan kakakmu tidak menjagamu. Bukankah ini hanya tentang uang? Ini 100.000. Cukup bagimu untuk menikahi seseorang seperti dia. Ambil ini. Jangan tunjukkan wajahmu di Longcheng lagi. Yang, asalkan kau mengambilnya dan menjilat sepatu tuan muda yang hingga bersih. 100.000 ini milikmu. Kau malu menulis cek sebesar 100.000. Yang CJ, kau benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Yang. Bocah, kau pikir kau siapa? Masih menjadi tuan muda kedua keluarga Yang? Suran. Apa nilaimu? Beberapa puluh ribu. Aku tunanganmu. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Jadi kau masih ingat? Dulu kau dan Yang CJ mengatur penculikan. Menyebabkan aku jatuh dari tebing. Kenapa kau tidak memikirkannya? Aku tunanganmu. Dasar pecundang, kakekku sudah pikun waktu itu. Itu sebabnya dia bersikeras menikahkan aku denganmu. Orang yang ingin kunikahi adalah pewaris keluarga Yang, bukan orang tidak berguna sepertimu. Yang, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah lama bersama Suran. Kecelakaan mobilmu itu benar-benar luar biasa. Kami berada di tempat tidur, menontonnya tidak kurang dari 100 kali. Setiap kali aku menontonnya, itu membuatku sangat bersemangat. Tuan muda Yang, kau membuatku tersipu dengan mengatakan itu. Lupakan saja Yang. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Kemarilah. Bungkus semua pakaian di tokomu untukku. Tuan, seluruh stok kami, totalnya 8.880.000. Toko kami memiliki aturan, kami perlu memverifikasi dana sebelum pembelian. Ini adalah kartu tertinggi Bank China. Kartunya asli. Apakah ada uang di dalamnya atau tidak? Itu soal lain. Tuan muda Yang, aku juga ingin membeli pakaian. Bukankah aku baru saja membelikanmu sebuah mobil kemarin? Kau bahkan tidak mampu membeli beberapa potong pakaian. Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Apa itu realitas? Aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Mari kita lihat apa yang kau lakukan kali ini. Tidak bisa terus berlanjut lagi, ya kan? Jika kau tidak bisa terus berlanjut, maka enyahlah. Jangan menunda pernikahanku dengan tuan muda Yang. Bagaimana kau begitu yakin bahwa Yang CJ yang membayar? Hanya 8 juta. Aku mampu membelinya. Yang, bukankah kau sudah cukup membuat keributan? Apa kau tidak cukup malu?
Tuan, kartu Anda. Katakan pada kedua penipu ini dengan lantang, siapa yang membayar? Tentu saja Tuan Yang yang membayar. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tuan muda ini tidak mampu. Hanya 8 juta ini. 2 kartu supreme yang identik. Mengapa dia yang menggeseknya? Bagaimana jika kau tidak bisa membedakannya dan membuat kesalahan? Merusak reputasiku. Aku akan membuat lonceng menghilang. Ternyata Tuan Yang yang membayar. Tuan muda Yang, pembayaran kartu Anda gagal. Perhatikan aku mengajarimu cara berbicara. Yang CJ, kau mempermainkanku? Aku baru saja menggesekkannya untukmu kemarin. Sebuah Bugatti senilai 30 juta. Kau menyalahkanku? Yang, kenapa dia ada di sini? Kau bajingan. Terakhir kali keluarga, menjebakku. Hari ini aku akan membuatmu menjadi bahan tertawaan kota. Apa kau gila? Ini adalah perjamuan kalangan atas. Aku akan mengusir kesialan untuk semua orang. Jangan mencemari udara di sini. Aku baik-baik saja. Jangan ganggu Tuan Bai. Bajingan tetaplah bajingan. Tidak bisa dibawa ke meja makan. Nona Bai telah tiba. Jika kau ingin berkelahi, pergilah keluar. Nona Bai, dasar jalan ini. Siapa yang mengotori aula duluan? Bawa Nona Li untuk mandi dan berganti pakaian. Ikutlah denganku. Ketua Pavilion, pihak Suran dan Yang Shiji, apa kau ingin aku? Tidak perlu. Jangan bersuara. Mereka di sini untukku hari ini. Lindungi Xianglan. Jangan ungkapkan identitasmu. Ya, Pertama-tama, terima kasih atas kedatangan kalian semua. Semua orang berkumpul di sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun ke-60 Baiku. Di hari yang spesial ini, aku mengumumkan bahwa aku ingin mengatur pernikahan untuk cucu kesayanganku, Bai Yuxuan. Nona Bai ini bukan hanya wanita tercantik di Longcheng, tetapi juga Grandmaster seni bela diri termuda. Kudengar, Tuan Muda Su dari keluarga Su, dari rumah jenderal di Sucheng, berlutut di kediaman Bai selama 3 hari 3 malam. Memohon untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah dan diusir dari Longcheng. Kali ini, aku ingin tahu Tuan Muda dari keluarga kaya mana yang sangat beruntung. Berani bergosip di telingaku, percaya atau tidak, akan kurobek lidahmu. Yuxuan, kakek telah menemukanmu suami yang baik. Dia adalah Yan Yan. Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tuan Bai, aku bersedia menggunakan pusaka keluarga Su, piring giok naga dan Phoenix Han Barat sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Nona Yuxuan. Tuan Muda Ci bahkan membawa pusaka keluarga ini. Mungkinkah dia akan merebut pengantin wanita? Ini adalah kekuatan orang terkaya di Beijing. Kudengar harta karun Han Barat bernilai sangat mahal. Keluarga Chu ini benar-benar membawa seluruh piring giok Han Barat sebagai hadiah pertunangan. Yang bersaing dengan keluarga Zu untuk pengantin wanita. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Aku ingin tahu siapa yang ada di mulut Tuan Bai. Bisakah kau menghadapiku dalam pertarungan yang adil? Itu dia. The film is translated and Beraninya kau narrated mencoba by mencuri M-Media. dewiku dengan apa yang kau miliki. Yang. Pada akhirnya, aku memang tidak cukup baik untukmu. Apa? Kau tidak membawa hadiah pertunangan dan kau ingin kabur? Yan Yan, aku akan mengatur hadiah pertunanganmu. Kakek, tolong berhenti membuat masalah. Jangan khawatir. Saudara yang baik,
Keluarga yang hanya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Bai. Mereka tidak menyiapkan apapun untukmu. Sepasang mutiara malam bercahaya tak ternilai dari Laut Selatan, bernilai 3 juta. Raja Ganoder Malu Cidum liar yang dihasilkan dari Pulau Diwai Shenye, bernilai 5 juta. Lukisan sungai dan laut yang bergelora karya Wudozi dari Dinasti Tang, bernilai 10 juta. Yang Shiji dari Longcheng mengucapkan selamat kepada penguasa kota tua atas keberuntungan dan umur panjangnya. Yang, tanpa keluarga Yang, kau bukan apa-apa. Yang, apakah kau punya keberatan terhadap pernikahan ini? Tuan Bai, Anda mungkin sudah terlalu lama meninggalkan Longcheng. Yang hanyalah seekor anjing liar dari keluarga yang kami. Dia tidak bisa memberikan hadiah pertunangan yang layak, dan kau berani mempertunangkan cucumu dengannya. Sebaiknya kalian semua jangan tertipu oleh orang tak berguna ini. Yang CJ, jaga mulutmu. Yang, bukankah kau hanya mencoba mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma? Tidak bolehkah orang membicarakannya? Dia baru saja diusir dari keluarga Yang, dan sekarang dia di sini untuk menjadi menantu laki-laki. Rumor mengatakan, kepala keluarga yang membawa putra haramnya untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Itu menyebabkan kehebohan di kota. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, seperti ayah seperti anak. Tuan Bai, yang sama sekali tidak layak untuk Yoshuan. Hanya aku bisa memberinya kemakmuran seumur hidup. Dia benar. Nona Bai tidak bisa menikahi Yang. Cukup, Yang dan Tu Zihao. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Apakah memiliki uang membuatmu hebat? Jadi bagaimana jika kau orang terkaya di ibu kota? Aku Bai Shuang, hanya akan menikahi seseorang yang benar-benar kucintai dalam hidup ini. Itu tidak ada hubungannya dengan ketenaran atau uang. Selain itu, aku Bai Shuang dalam hidup ini tidak akan pernah menikahi seorang idiot demi uang. Utusan khusus Paviliun Raja Bintang telah tiba. Siapa kau? Paviliun Raja Bintang sedang dalam misi. Mereka yang menghalangi jalan, mati. Ku dengar Tuan Bai suka mengadu burung. Paviliun Raja Bintang dipercayakan oleh Tuan Yang, diperoleh dari luar negeri. Sepasang Feng Koi Sutra emas, untuk memberi selamat kepada Tuan Bai. Semoga hidupmu selama Gunung Selatan. 10.000 tile emas. Finskoi Sutra emas ini tak ternilai harganya. Jika mereka datang berpasangan, mereka bahkan lebih sulit ditemukan di dunia ini. Hadiah ini terlalu berharga. Tidak peduli seberapa mahal burung itu, jika tidak bertemu dengan seorang ahli, ia akan selalu menjadi burung yang tidak mencolok. Memilikimu adalah kehormatan bagi mereka. Mengenai perjanjian pernikahan, aku tidak mau. Hidupku direncanakan, biarlah dibatalkan. Kupikir dia melakukannya dengan sengaja. Mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Yushuangku. Hanya dia. Dia layak mengenal Paviliun Raja Bintang? Tuan Muda Zhu, wajah Nona Bai telah benar-benar dipermalukan oleh Yang Yan hari ini. Jika itu aku tidak akan pernah membiarkan wanita yang kucintai menderita keluhan seperti itu. Putri penguasa kota, dicampakkan oleh orang tidak berguna. Jika aku Nona Bai, aku pasti akan membunuh Yang sendiri. Xianglan, Yang, selamat untukmu hari ini. Xianglan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Orang yang ingin kunikahi dalam hidup ini, hanya kamu. The film was Pezina dan translated pezina. and narrated by M Media. Yang, kau sengaja merusak mobilku, menyebabkan aku cacat di kedua kaki sekarang. Aku memberitahumu, hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darat. Aku tidak mencarimu. Kau datang sendiri ke pintuku. Cukup omong kosong. Hanya kau yang menyentuh mobilku, pasti karena kau punya niat buruk. Kau ingin membunuhku. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali. Masih keras kepala. Pria, bawa jalang ini pergi.
Jangan bergerak. Aku bisa pergi denganmu. Tapi, kau akan menyesalinya. Temukan Nona Bai. Dia pasti punya cara. Jiang-jiangku. Kau baru berjalan 100.000 kilometer. Dan kau bahkan belum menyesap. Bensin nomor 95. Dan sekarang kita mengucapkan selamat tinggal selamanya. Yang. Aku akan membuatmu dikubur bersama Jiang-jiangku. Mobil rusakmu itu. Dulu, ketika aku sedang memperbaiki mobil untuk Master Bai, aku memperbaikinya dengan baik untukmu. Sekarang kau menabraknya hingga rodanya hilang. Dan kau menyalahkanku. Ada saksi dan bukti. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Baiklah. Hari ini aku akan membakarmu saja. Agar kau bisa turun dan menemani Jiang-jiangku. Lepaskan, lepaskan. Kau suka pembakaran dan pembunuhan, bukan? Aku ikut saja. Jangan hanya berdiri di sana, pergi. Jangan bergerak. Mendekat sedikit saja, dan aku akan membunuhnya. Saudara Yang. Aku salah. Itu Tuan Muda Zhu. Xu Xiao yang menghasutku. Aku awalnya sudah meninggalkan desa Hinlong. Kecelakaan mobil itu disebabkan olehku sendiri yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Xu Xiao datang kepadaku dan berkata, untuk bekerja sama dengannya. Asalkan kau membuktikan bahwa kau mengubah mobil itu. Dia akan memberiku 3 juta. Aku tidak punya pilihan. Idiot ini berpikir bahwa membunuhku, Bai Yoshuang akan menikah dengannya. Bukankah kakimu lumpuh? Saudara Yang, meskipun cacatku palsu, tapi aku hanya ingin menipu uang pensiun. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Tua, mohon jangan menyimpan dendam padaku. Anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Baiklah. Aku tidak membunuh sampah. Aku akan mengampunimu hari ini. Sungguh. Ketua Pavilion, menurut informasi terbaru, Xu Xiao ingin menggunakan insiden kecelakaan mobil ini untuk menghancurkan reputasi bengkel mobil Yinglong. Sekarang internet penuh dengan berita negatif tentang bengkel mobil itu. Sejumlah besar blogger media sosial telah datang ke desa Yinglong. Nona muda Anda tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menjebaknya? Menurut orang dalam, apakah kamu sengaja menginstruksikan tukang reparasi mobil untuk menyabotase mobil, untuk membuat kecelakaan mobil? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Direktur pabrik, apakah wanita di sebelahmu ini juga karyawan baru di pabrikmu? Anda belum pernah ke desa Yinlong, dan Anda tidak mengerti sama sekali. Bengkel mobil Yinlong, Nona Bai tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menjebaknya? Aku seorang blogger selebriti internet dengan jutaan pengikut. Apa artinya dirimu? Beraninya kamu mempertanyakan aku. Percaya atau tidak, aku akan membuat video dan mengunggahnya secara daring untuk membiarkan semua orang lakukan perundungan siber terhadapmu. Apa itu blogger selebritas internet? Level apa jutaan pengikut itu? Dan kau ingin menipu kami? Dewi Tuan Muda Zhu kami. Aku minta maaf, kakak ipar Chu. Aku minta maaf. Aku buta. Aku bukan apa-apa. Aku tidak tahu ini adalah istri Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu sangat murah hati. Mohon sampaikan permintaan maaf kepada Tuan Muda Chu. Untukku, kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Apa kau buta? Tuan Muda Zhu mengeluarkan uang untuk menyewamu berakting. Bahkan tidak bisa mengingat pemeran utama wanita.
Katakan pada si kepala batu itu, bagaimana jika dia punya 1 triliun? Sejauh yang aku ketahui, 1 triliun tidak lebih baik dari 1000 mawar. Dalam hidupku, Bai Yishuang, mustahil bagiku untuk menyukai orang bodoh semacam itu. Generasi kedua yang kaya, ayo pergi. Halo, Tuan Muda Zhu. Masalahnya gagal. Dia bilang dia ingin 1000 bunga. Ketua Pavilion, Chu Ziao yang ingin menggunakan opini publik untuk menekan bengkel mobil, sehingga dapat menyuntikkan modal ke dalam bengkel mobil, memainkan permainan mengubah wajah. Si kepala batu ini memiliki perkembangan otak yang bahkan tidak sebaik siswa sekolah dasar. Aku akan pergi mengajarinya pelajaran. Sudahlah, aku tidak akan repot-repot dengan orang bodoh. Tapi itu juga masalah bahwa dia terus tinggal di desa. Karena dia begitu bertekad untuk menjadi simpu, maka aku mungkin juga membantunya. Kau tidak mungkin berpikir untuk Ketua Pavilion, kami telah menggeledah villa keluarga yang secara menyeluruh dan tidak menemukan racun apapun. Sepertinya kali ini Yang Shiji benar-benar telah pulih. Bagaimana keadaan ayahku? Ketua Pavilion, aku sudah memberikan kepala keluarga teratai salju Gunung Surgawi untuk menghilangkan racun api merahnya. Setelah beberapa perawatan, dia seharusnya baik-baik saja. Selama bertahun-tahun aku menjadi dokter, aku belum pernah melihat racun yang begitu aneh. Bukankah kau baru saja mengatakan racunnya telah dinetralkan? Aku salah. Di dalam tubuh kepala keluarga Yang secara bersamaan diracuni dengan 2 jenis racun. Tetapi teratai salju Tianshan hanya dapat mengatasi racun api merah di tubuhnya. Tetapi itu memperburuk racun es yang sangat dingin di tubuhnya. Kepala keluarga Yang sekarang telah mencapai akhir hidupnya. Tidak ada harapan untuk pemulihan. Ini adalah obat terlarang. Obat ini, meskipun dapat sementara menekan karakteristik racun di tubuhnya, tetapi obat ini memiliki efek samping yang sangat parah. Tidak heran barusan, mengapa aku tidak mendeteksi jenis racun kedua di tubuhnya. Yang CJ, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Yang. Ayah. Yang. Target utama Yang Shiji. Bukankah kau? Itu wasiat. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkannya. Ayah. Segala sesuatu milik keluarga Yang. Aku tidak pernah peduli tentang itu. Apa yang dia inginkan, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengannya untuk mengapa dia masih tidak bisa mentolerir kita. Wasiat. Leontin Diop Naga Ganda. Kalahkan haus. Grup. Ayah. 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 Tuan Muda Zhu, baru saja ada sedikit kesalahpahaman. Kau murah hati. Tenang. Jika buka, karena kalian berdua, Tuan Muda ini sudah akan minum teh dengan ayah mertuaku. Tuan Muda Zhu, bukan aku. Bajingan inilah yang menculikmu. Biar aku memukulnya beberapa kali agar kau tenang dulu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kau pukul dia lagi. 3 juta. Apakah kau meremehkanku, ibu orang terkaya? Tuan Muda Zhu, ampuni aku. Tuan Hu, ampuni aku. Selama kau bisa membiarkanku memiliki jalan keluar hari ini, aku bersedia menggunakan yang setara. Informasi untuk ditukar. Setara. Hidupku bernilai 3 juta. Hidupmu bernilai 50 sen. Apakah putri dari keluarga Bai? Nona Bai. Beraninya kau menyentuh dewiku. Ampuni aku. Bukan aku. Itu adalah pemodal misterius di web gelap merilis perintah mengatakan siapapun yang menculik Nona Bai akan diberi 3 juta. Sekarang, ada sejumlah besar pembunuh bayaran di sekitarnya. Di lantai bawah di kompleks perumahan. Alasan, kenapa aku tidak bisa mengalahkan mereka? Jadi itu sebabnya. Bagaimana dengan pembunuh bayaran lainnya? Mereka semua ada di garasi kita. Mereka mungkin sudah berhasil sekarang. Sekarang juga. Ketua Pavilion, undangan sudah dikirim. Bos akan dimakamkan di perjamuan Raja Bintang dalam 3 hari. Mengerti. Ketua Pavilion,
kau harus bersemangat. Rencana naga ganda sudah dimulai. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan bos untukmu. Liontin Jiok yang kau bawa adalah liontin yang dari Liontin Jiok naga ganda. Kita masih perlu menemukan Liontin Yin dan menggabungkannya menjadi satu. Hanya dengan begitu pavilion Raja Bintang dapat dibuka. Di dalamnya ada surat wasiat bos. Dapatkan surat wasiat itu dan kalahkan grup house. Pavilion Raja Bintang ada untuk melindungi keberadaan semua ini. Di mana Yinpei? Bos berkata, mempercayakan Yinpei kepada adik perempuan ibumu sendiri, Xu Tianjiao. Zhu Xiao ada di Longcheng. Tentang penculikan itu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Situasinya kritis pada saat itu. Bos berada di bangsal. Orang itu sebenarnya sepupuku, dan diculik oleh 2 pengkhianat. Masuk ke dalam mobil. Tuan Muda Zhu. Tuan Muda Zhu. Tuan Muda Zhu, orang yang selama ini kau impikan. Aku membawanya ke sini untukmu. Di mana dia? Lihat. Kejutan. Cepat dan lepaskan dia. Kenapa kau memperlakukan dewiku seperti itu? Kenapa aku merasa dewiku sedikit berbeda hari ini? Dia memang agak istimewa. Apa kau bodoh? Lumayan susi dia. Kamu berani menculikku langsung di Longcheng. Apalagi, tidak bisakah kamu melakukannya? Kakak, kau bisa memberiku 100 keberanian, dan aku tetap tidak akan berani menyentuhmu. Ya, ini bajingan ini. Bocah, apa yang kamu gagapkan? Kakek baik. Tuan baik. Di usiaku ini, mudahkah menyelinap kembali ke Longcheng? Aku telah mempertaruhkan wajah tuaku. Aku akan menelepon sekarang cucuku tersayang, biarkan dia melihat hal baik apa yang telah kamu lakukan. Tidak, tidak. Bagaimana jika Yoshuanku salah paham? Itu tidak akan baik. Di luar. Tuan baik, kau orang yang berani. Tuan baik, lepaskan kami. Tuan Muda Zhu. Tuan Hu, pemimpin pavilion Raja Bintang telah tiba. Pemimpin pavilion tidak pernah berinisiatif untuk berkunjung. Mungkinkah Wangda benar-benar anggota pavilion Raja Bintang? Yang, kau bocah. Bagaimana bisa itu kau? Tuan Hu dari rumah besar Huxiao. Salam pemimpin pavilion. Aku bodoh dan menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan terus terang tuanmu. Kudengar kakakku ada di sini bersamamu. Pemimpin pavilion. Tempatku hanyalah kuil kecil. Semua yang aku punya ada di sini. Jujurlah. Aku tidak tahu. Bajingan mana yang menjebakku? Jika aku tahu bahwa itu adalah seseorang dari istri pemimpin pavilion, aku tidak akan terlibat dalam hal ini. Ini semua uang kecil. Mari kita lupakan saja. Aku akan memberimu muka. Apakah kamu benar-benar menculiknya? Di mana dia? Apa? Kakekku telah diculik. Tuan Hu, serahkan dia sekarang. Aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Dia benar-benar tidak bersamaku. Wangda mengambil 800.000 dariku. Aku memberinya uang sungguhan. Yang, bahkan jika kau adalah pemimpin pavilion, kita masih harus masuk akal kan? Apa yang sedang kau lakukan? Keterampilan yang mengesankan. Setengahnya sebaik dewiku. The film was translated and narrated by M Media. Baguslah kau baik-baik saja Tuan Bai. Anak muda yang, apa yang terjadi di sini? Aku dipercayakan oleh Nona Si untuk datang dan menyelamatkanmu. Sekarang semua orang ada di sini. Mari kita pulang.
Aku tahu itu. Dewiku memiliki aku di hatinya. Kakek aku akan pulang denganmu. Aku akan melamar sekarang juga. Aku tidak setuju. Menjauh dariku. Bow. Penyala. Akan. Dapatkan Leontin Giok Suanglong. Gulingkan Group House. Dapatkan Leontin Giok Xuanglong untuk mendapatkan surat wasiat. Itu tidak sulit. Adapun menggulingkan grup house. Apa yang sedang kau pikirkan? Group House memiliki kekuatan besar. Telah mengakar di Longchen selama beberapa dekade. Ayahku tidak mencapainya sampai kematiannya. Jika kau ingin mengalahkannya, itu tidak semudah itu. Jika kekuatan satu orang tidak cukup, bagaimana dengan sekelompok orang? Bos pada saat ini sering berkata kepada kami, kekuatan Pavilion Raja Bintang yang paling kuat bukanlah kecerdasan, melainkan kepercayaan tanpa syarat antar mitra. Di Pavilion Raja Bintang, aku adalah bawahanmu. Di Longcheng, aku adalah warga kota ini. Yang Shiji mencoba menggunakan Group House untuk mendominasi segalanya. Aku, Bai Yushuang tidak akan pernah mengizinkannya. Yang lepaskan dia. Bersikaplah baik. Yang, kenapa aku harus mendengarkanmu? Dan, kenapa kau harus mendapatkan Leontin Giok itu? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Tuan muda Chu, Giok milikmu itu. Biar aku melihatnya. Yushuan. Bahkan kau juga tidak bisa. Karena itu adalah apa yang ibuku suruh aku pakai dekat dengan tubuhku sejak aku kecil. Jika kau benar-benar ingin melihatnya, malam ini. Kau kepala batu. Kau tidak mendengarkan ketika aku menyuruhmu berbicara dengan benar. Bocah, apa kau mengancamku? Kau benar-benar tidak menganggap ibu wanita terkaya dengan serius ya? Kalau begitu aku akan menelepon ibumu Tian Jiao. Dan mengatakan bahwa aku yang mengancammu. Ayo telepon. Kau. Apa yang kau katakan tentang ibuku barusan? Tian Jiao. Kepala batu. Bisakah kau mengeluarkan Leontin Giokien? Sungguh lelukon. Aku adalah putra orang terkaya di Beijing. Dan kau adalah putra yang dibuang dari keluarga Yan. Kau. Aku adalah sepupu. Pabrik yang bagus. Sepupu laki-laki yang lebih tua. Direktur pabrik, toko reparasi mobil kita. Sejak pindah ke Longcheng, pemasukannya bagus. Diharapkan di paruh kedua tahun ini, kita bisa memperluas skala. Kali ini bengkel mobil Yinlong. Terima kasih atas usaha semua orang. Kali ini, biarkan kami berada di Longcheng. Membuat toko reparasi mobil Yinlong lebih besar dan lebih kuat. Yang, kau sendiri yang bilang bengkel mobil Yinlong. Akulah direktur pabriknya. Kenapa kau memberi perintah? Kau. Sebagai seorang penyelia, aku mengusulkan, biarkan rekan-rekan di desa Yinlong semua pindah ke Longcheng. Mari bekerja keras bersama di kota. Memulai bisnis bersama. Setuju? Setuju. Sepupu, kami toko reparasi mobil sedang merayakan secara internal. Mengapa kau ikut bersenang-senang? Aku mendengarkan dewiku. Pergi sana. Tidak, kenapa jadi seperti ini? Aku punya uang. Toko reparasi mobilmu ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Bukankah kau harus menarik investasi? Aku akan menginvestasikan 200 juta pertama. Jika itu tidak cukup, aku akan mengatakan lebih. 200 juta. 500 juta. 1 miliar. 700 juta. 1,5 miliar. 1 miliar. 2 miliar. 1 miliar sudah cukup. 2,5 miliar. 1 miliar sudah The film difinalisasi. was Sepupu. translated Setuju. and narrated by Cangkir M tangan. Media. Cangkir tangan. Cangkir tangan. Di mana Giokku? Giokku hilang. Dua nenek. Tolong berhenti menyentuhnya. Chu Ziao, kamu bodoh. Su Xiao pikirkan baik-baik. Di mana kau meletakkannya? Kau pria yang murah hati. Mohon maafkan kami. Tuan Muda Zhu.
Itu. Bajingan itu. Pasti dia. Xianglan. Besok adalah pemakaman ayahku. Kuharap kau bisa berada di sana sebagai nyonya. Untuk menemaniku. Jangan khawatir mulai sekarang. Aku akan bersamamu. The film was translated and Yang narrated jangan by khawatir. Media. Kau duluan saja, aku akan segera ke sana. Tuan, tolong putar balik. Ketua pavilion para tamu sudah tiba. Semua orang menunggumu. Apakah Xianglan sudah ditemukan? Tempat terakhir Nyonya menghilang adalah di depan pintu rumah. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kami akan segera mendapat kabar. Waktu keberuntungan untuk perjamuan Raja Bintang telah tiba. Bisnis keluarga Zhu dari ibu kota mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa 10 gerobak batu Gyokhan Barat yang bagus sebagai hadiah. Klan Bei dari Longcheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang, membawa lukisan dari dinasti Tang yang makmur sebagai hadiah. Kediaman Jenderal keluarga Su dari Suzheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa patung Guanyin Jiok dari Laut Cina Selatan sebagai hadiah. Tuan Hu dari Hu Hole Manor mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa patung Guan Gong untuk menangkal kejahatan. Beng Longcheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa sebotol anggur 7 bintang merangkul bulan sebagai hadiah. Keluarga nomor 1 di Longcheng. Kepala keluarga yang ke-19. Membawa 2 ahli top dari luar negeri. Mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Satu undangan benar-benar membawa 3 orang. Apa yang kau tahu? Kedua orang itu jelas terlihat seperti hadiah. Apa yang tersirat dari kepala keluarga yang? Mereka bilang intelijen pavilion Raja Bintang adalah yang terbaik di dunia. Aku tidak berpikir itu sehebat itu. Utusan Tuan Xian, kau bahkan tidak mengenali ini kan? Pavilion Raja Bintang belum pernah menerima berita pemunduran diri kepala keluarga yang ke-18. Kenapa juga aku harus menjelaskannya padamu? Di mana pemimpin pavilionmu? Kita semua adalah tamu kehormatan yang diundang ke perjamuan Raja Bintang. Kau membuat kami menunggu di sini. Apakah ini cara pavilion Raja Bintang memperlakukan tamu? Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Pendiri pavilion Raja Bintang. Tiba. Yang, ini bukan bengkel mobilmu. Apa kau salah tempat? Perjamuan Raja Bintang Yang adalah acara besar. Kau secara terang-terangan menyebabkan masalah. Aku Suran mewakili kediaman Jenderal Su Cheng, meminta Tuan Pavilion untuk mengeksekusi Yang. Apa yang kau inginkan? Biarkan aku pergi. Bebaskan dirimu. Hidupmu adalah hidup. Tetapi hidupku bukanlah hidup. Jika aku melepaskanmu, aku akan kehilangan nyawaku. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Aku Suran mewakili kediaman Jenderal Su Cheng, meminta Tuan Pavilion untuk mengeksekusi Yang. Eksekusi Yang. Eksekusi Yang.
Semuanya pavilion Raja Bintang kami mengambil peningkatan diri dan ketekunan dan kebajikan untuk membawa segala sesuatu sebagai prinsip pendiriannya. Itu juga yang ayahku cari sepanjang hidupnya. Hari ini semua orang telah datang dari jauh. Aku ingin menjamu kalian semua untuk makan malam. Semangkuk nasi. Kami membawa hadiah yang sangat berharga, dan dia hanya memberi kami semangkuk nasi. Siapa yang dia pandang rendah? The film was translated and narrated by M Media. Yang, berhenti mencoba menakutiku dengan sandiwaramu. Bahkan jika benda tua itu merangkak keluar dari peti matinya hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Hajar dia. Yang, pertunjukan baru saja dimulai. Bisakah kau bahkan pergi? Mari kita ganti lokasi. Kau datang sendiri. Jika tidak, aku jamin mereka berdua akan mati sebelum aku. Tolong, tolong. Berhenti, jangan mendekat. Mendekat sedikit saja, dan aku jamin dia akan mati duluan. Yang, asalkan kau memberiku liontin Yang, kau bisa membawa salah satu dari mereka bersamamu. Aku bisa memberimu barang itu. Tapi aku ingin membawa kedua orang itu. Sialan, apa aku sedang bernegosiasi denganmu? Yang satu adalah putri kesayangan penguasa kota. Yang lainnya adalah wanita muda dewasa yang seksi. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Yang, hidup mereka ada di tanganmu sekarang. Bukankah itu terasa sangat mendebarkan? Berhenti mengulur waktu, mana yang kau pilih? Biarkan dia pergi. Di mana barangnya? Yang, ini pilihanmu. Sekarang tidak apa-apa. Kau. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan kembali 2 liontin Jiao. Kenapa tidak ada reaksi? Di mana surat wasiat benda tua itu? Terkunci di ruang rahasia pavilion Raja Bintang. Hanya Jiao kembar naga yang bisa membuka pintu ke ruang rahasia.
The film was translated and narrated by M Media. Kamar rahasia Paviliun Raja Bintang. Paviliun Raja Bintang. Sepupu, saat itu sangat berbahaya di perjamuan Raja Bintang. Kau benar-benar membiarkan Yushuangku melindungimu di sisimu. Apakah kau bahkan seorang pria? Chu Ziao, mengingat kau menyelamatkanku. Selama kau tidak terlalu banyak bicara, aku janji tidak akan memukulmu. Dan sepupu, bagaimana kau bisa menghadiri perjamuan Raja Bintang? Apakah kau membayarnya? Apakah itu mahal? Geng itu di perjamuan Raja Bintang 200 juta. Menjual ikut tiket berdiri. Mereka bahkan lebih kejam daripada pedagang berhati hitam. Aku salah. Ketua Pavilion, para penculik yang menyebabkan kecelakaan mobil itu telah tertangkap. Ini adalah situasi pengakuannya. Hanya mengandalkan ini, kita masih tidak bisa menjatuhkan grup house. Sekarang Liontin Giok Naga Kembar telah diambil oleh Yang Shiji lagi. Jadi bagaimana jika Yang Shiji mendapatkan Giok itu? Ruang rahasia Pavilion Raja Bintang, olah perusahaan properti Bank Dunia, dibangun. Jika kau ingin mendapatkan surat wasiat itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi, kita akan pergi ke ruang rahasia. Bagaimana jika ayahku meninggalkanku pintu belakang? Kau tidak pernah tahu. Hanya mekanisme yang satu ini, kami sudah mencobanya lebih dari 20 kali. Mengapa kita tidak berjaga di sini saja? Setiap kali dia datang, kita menghajarnya, sampai dia menyerahkan Liontin Giok itu. Hanya kita berdua seperti ini. Bahkan tidak bisa mengalahkan satu ahli di sisinya kan? Tuan Xian, Yang Shiji menyebabkan masalah dengan sertifikat kepemilikan properti Pavilion Xingguang. Wanita celaka. Kau bahkan berani mencuri priaku. Jangan berpikir hanya karena kau memiliki beberapa informasi tak berharga. Tuan muda yang akan tertarik padamu. Nona Su, kau terlalu banyak berpikir. Kau hanyalah seseorang yang rentian, pungut dari panti asuhan. Apa kau pikir tuan muda yang akan benar-benar menyukaimu? Dan kau ingin memasuki keluarga yang Nona Su, tuan muda yang membawaku kembali. Aku pasti tidak melakukan apapun. Masih berbicara. Tuan muda yang sudah mendapatkan Liontin Giok Naga Kembar, apa kau percaya aku bisa membuatmu menghilang dari pandanganku selamanya? Jangan mendekat. Kau. Kumohon. Jangan bawa aku kembali ke keluarga Yang. Semua orang di Pavilion Xingguang. Kalian secara ilegal menduduki properti orang lain. Aku adalah pemilik bangunan ini. Aku beri kalian waktu setengah jam. Aku akan datang untuk mengambil properti itu kembali setelah setengah jam. Ketua Pavilion, properti perbelanjaan gedung The Pavilion film was Raja Bintang. translated Kontrak yang and ditandatangani narrated by memang M tanda Media. tangan pribadi bos. Setelah bos meninggal, Yang Shiji memang yang pertama dalam garis warisan.
Satu-satunya yang bisa mengakses kontrak ini adalah bos dan sekretaris Yang. Sebelum bos pergi ke rumah sakit, sekretaris Yang juga menghilang. Terakhir kali aku melihatnya adalah di keluarga Yang. Sekretaris Yang. Hari ayahku mengalami kecelakaan. Dialah yang menelponku. Yang Shiji tiba-tiba mulai merebutnya. Liontin Jok Naga Ganda. Itu juga setelah sekretaris Yang menghilang. Temukan sekretaris Yang untukku sesegera mungkin. Aku ingin menemukan alasan pengkhianatannya. Ya. Baiklah, aku mengerti. Ketua Pavilion, sekretaris yang ada di rumahmu sekarang. Yang. Dia tidak mungkin menjadi salah satu dari orang-orang yang Shiji. Kembali di ruang bawah tanah. Dia dipukuli lebih parah daripada aku. Sekretaris Yang. Bagaimana kau menjelaskan semua ini? Tuan muda Yang. Wasiat di ruang rahasia Pavilion Raja Bintang. Bukan milikmu. Awalnya itu ditinggalkan untuk Yang Shiji oleh bos. Apakah Liontin Jok Naga Ganda akan menjatuhkan grup house? Ayah. 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 Tuan muda Yang. Wasiat bos dibagi menjadi 2 salinan. Wasiat di ruang rahasia Pavilion Raja Bintang. Ditinggalkan untuk Yang Shiji. Yang satunya. Ini adalah mandatmu. Jatuhkan grup house. Di sini, ada keluarga Yang dan grup house. Selama beberapa dekade terakhir, berkolusi dengan organisasi asing. Bukti pengkhianatan dan pengkhianatan. Bos selama 20 tahun terakhir, telah bertahan dan hidup pas-pasan di keluarga Yang, hanya untuk menunggu hari itu. Agar semua ini menerima pengadilan yang adil. Direktur pabrik, dengan tambahan Pavilion Raja Bintang, pabrik reparasi mobil Hinlong kita, tidak perlu khawatir tentang KPI tahun depan. Ketua Pavilion telah memikirkan semuanya dengan sangat teliti. Ketua Pavilion Raja Bintang ini harus melakukan semuanya sendiri. Dia harus menghadapi ribuan situasi setiap hari dan mengurus semuanya. Dia bahkan punya waktu untuk merekrut orang untuk pabrik kita. Dia sungguh luar biasa. Direktur pabrik, kau harus membawaku untuk menemuinya ketika kau punya waktu. Tentu. Aku sangat lelah hari ini. Zhu Xiao, pria yang tidak bisa diandalkan itu, ternyata kabur diam-diam. Melarikan diri. Melarikan diri. Dia bilang tangannya hanya untuk memegang kemudi Bugatti. Dan hari ini, dia mengendarai Lalamove lebih dari selusin kali. Dia bilang dia hampir muntah karena bau bensin. Tapi untungnya semua orang dari Pavilion Raja Bintang sudah diselesaikan. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Apa? Tuan Pavilion Yang Shiji pergi ke ruang rahasia. Bocor, ini semua sudah berakhir. Apa yang kau inginkan? Apa yang ingin disembunyikan oleh kakak tua itu? Semuanya ada di tanganku sekarang. Yang Shiji, kau orang yang merosot secara sosial. Kau sama sekali tidak pantas menjadi warga Longcheng. Nona Bai, aku minta maaf atas apa yang kulakukan sebelumnya. Aku minta maaf. Aku melakukannya dengan sengaja. Kau pikir kau ini siapa? Bahkan jika orang tua bangka itu datang, kalian, keluarga Bai, di mataku tidak lebih dari anjing penjaga Longcheng. Sangat tidak canggih. Yang Shiji, jika kau punya keahlian, gunakan padaku. Keahlian macam apa menggertak wanita? Yang ini adalah ahli rakun yang kuundang dari luar negeri. Bukankah kau sangat pandai berkelahi? The film was Kalau begitu, translated berkelahilah. and narrated by M Media. Ketua Balayang, serahkan sampah ini padaku. Jangan tunda urusan pentingmu.
Biar kau rasakan kabut beracun psikedeliku. Kamar rahasia pavilion Raja Bintang tidak lebih dari ini. Sangat rentan di depanku. Semuanya milikku. Semua milik keluarga yang adalah milikku. Yang CJ, selamat untukmu. Yan, bagaimana bisa kau belum mati? Lupa memberitahumu. Ada racun jamur dalam darahku. Hanya trik kecilmu. Bahkan tidak pantas menjadi hidanganku. Kalau begitu tidak masalah. Yan, aku beritahu padamu. Aku lebih baik memberi makan uang di sini kepada anjing daripada memberikannya kepadamu. Kecuali kau berlutut sekarang dan menggonggong 3 kali seperta anjing, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu sebagian. Aku sarankan kau, kenapa tidak melihat surat wasiatnya dulu? Perayaan pembukaan fasilitas perbaikan. Mobil yang rusak. Ini memengaruhi pengiriman bungaku ke Yushuang. Cepat perbaiki mobilnya. Cepat perbaiki mobilnya.